Halo, welcome back to my channel. Still with me Niken. Di channel aku, Ne Channel. Pada bingung ya, kenapa ini kok aku berdiri terus tangannya satu pegang HP, terus juga masih dalam kamar gak jalan-jalan. Karena aku lagi mau mengobati rindu kalian yang kangen sama si kampret-kampret aku ya. Ini si kampret aku itu jam segini masih ngapain coba? Masih bobok. Ini si kampret aku nih, si Bubu masih bubuk ya. Nah, si Bubu ini tadi pagi tuh bangunin aku, tapi pakai kentut. Jadi datang, terus habis itu begitu udah ngadep ke muka, langsung pes. Kentutnya ya ampun padat banget. Makan apa lu kemarin? Selamat pagi semuanya. Ini si Bubu yang paling nakal. Terus Rere di mana? Ini Rere ada di bawah, dia lagi mandi kucing tuh. Oke deh kalau gitu, biar kita nggak pusing ngurusin ini dua kucing doang. Mari kita coba langsung kasih makan ikan-ikan kita. Ayo. Ya lanjut lagi, sekarang udah di area deket ikan. Ayo kita kasih makan ikan kita. Sebenarnya sih tadi pagi udah dikasih makan bapak, jadi aku cuma nambahin dikit aja ya, biar buat door prize. Ayo, kalian masih kangen nggak sama aku? Ini ya ikan-ikan aku ya, kalian lihat nih. Sekarang aku kasih mereka makan nih. Wah, langsung deh kemana-mana kan, sampai HP-nya juga kena air. Benar-benar. Aduh, ini ada juga yang panjat-panjat seperti biasa. Nah, Rere kan bingung sendiri kan tuh. Ayo, oke sekarang kita lanjut dengan sharing time kita. Lanjut. Halo, balik lagi. Sekarang HP-nya sudah bener lagi, jadi kita masih balik lagi ke area sharing time. Oke deh. Buat teman-teman kalian semuanya ya, kalian pasti juga udah tahu ya kenapa kok aku menggunakan format yang seperti ini, karena masih dalam masa percobaan pengkaitan untuk tema campuran channel aku ya. Jadi seperti yang kemarin udah aku bilang, aku pengen coba duet sama kucing aku juga. Jadi ini tadi sudah aku coba. Untuk dari awal aku coba dengan pembukaan bangunin kucing dulu, terus cerita soal kucing yang mereka bangunin aku pakai kentut. Habis itu aku ngajak kalian buat kasih makan ikan koi. Nah, terus begitu aku sudah selesai kasih makan ikan koi, pas kasih makan ikan koi pun aku juga masukin kucing aku di situ yang dia sambil main atau apa, aku balik lagi ke koi aku, dan sebelum aku tutup aku kaitkan, ayo kita masuk ke sharing time. Jadi seperti aku bikin kayak ada benang merah antaranya kucing, koi, dan sharingnya aku ya. Jadi semoga ini menjadi inspirasi juga buat channel-channel kalian. Ini juga aku juga masih bikin bentuknya kayak gini, aku sengaja agak miring biar kalian bisa lihat juga di sisi kananku. Ini backgroundnya juga masih ada ikan ya, ikan-ikan koi aku masih pada renang. Oh ini aku ngapain bawa sendok? Ini soalnya aku mau kasih mamam si Bubu sama Rere. Bubu sama Rere itu kan kemarin gara-gara abis sakit, mereka mintanya disuapin. Nah ini makanya aku terus jadi keterusan, mereka tiap pagi mintanya disuapin. Kalau yang lainnya sih mereka biasa nih. Ini lagi ya, balik lagi kan sharing, nggak ada kelihatan Bubu sama Rere, tapi aku ngomongin soal Bubu sama Rere. Nah jadi benang merah itu jadi ngikutin terus dimanapun di dalam satu durasi video ini, tak kulek-kulek terus antaranya ikan, kucing, sama sharing. Nah sekarang ayo kita masuk ke topik sharing kita. Ini sebenarnya aku masih bingung juga mau katain topik aku apa, karena aku hanya ingin membalas ada beberapa pertanyaan dari teman kita yang katanya di tutorial lain itu adalah malah justru memberikan saran agar pada memulai untuk channel campuran ya. Kalau channel campuran itu memang tidak ada yang namanya larangan di YouTube. Jadi mau dianjurkan juga monggo, silakan apabila memang kalian mampu. Soalnya menurut aku dari segi pandang aku sendiri begini ya,
channel campuran itu akan laris ketika satu, orang yang bikin channel itu sudah terkenal duluan. Jadi dia udah udah punya muka sebagai algoritma ya, dan jadi brandingnya dia udah jelas. Untuk mengumpulkan subscriber itu sudah bukan pertanyaan lagi, yang penting semua orang pada tahu. Misal ya nih, Farel bikin apa itu channel, pasti semua orang langsung pada ngerumpul dong nyari, yang bener Farel bikin channel yang mana, pada lari semua tuh. Kenapa? Karena mereka tertarik, mereka curious, karena bukan channelnya tapi pada orangnya. Nah, kalau dia mau bikin channel campuran apapun itu, dia mau makan di warteg kek, dia lagi di belakang rumah ngapain kek, itu pasti semua orang pengen tahu, itu kepo semua kan. Yang kedua, kalaupun kalian orang biasa tapi kalian sudah memiliki satu channel utama yang udah terkenal dulu, paling tidak sudah memiliki subscriber ratusan, atau bahkan lebih baik juga kalau satu channel kalian udah monet, baru kalian bikin channel campuran kalian ketika kalian sudah memiliki fanbase yang lumayan kuat. Jadi channel campuran kalian akan terseret. Atau yang ketiga, ketika ya kayak gini, kalian bikin channel kalian campuran, dan dalam penyampaian di setiap video kalian itu membuat benang merah mengkaitkan antara tema kalian yang satu dengan tema kalian yang lain. Jadi meskipun campuran tapi nggak kelihatan terpisah, meskipun campur-campur tapi masih ada memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi meskipun itu dibilang campuran tapi semuanya bisa oke, jalan semua. Nah, jadi kalian pilih aja tuh, kira-kira kalian pengen yang mana untuk bikin channel campurannya. Jadi bukannya channel campuran itu tuh dilarang ya, nggak ada yang larang. Channel campuran itu bebas, dan apa ada yang monet seperti yang Bapak Insan Tutor kita selalu bilang, bisa monet. Banyak juga yang mereka mengatakan memang bisa monet, dan benar-benar ada yang sudah bisa monet. Tapi keadaan setelah monet itu satu sama lain orang itu berbeda-beda, tergantung depend on keadaan channel mereka masing-masing. Mungkin ada channel yang memang itu sehat dan semua channel campurannya dia itu jalan semua, oke, berarti yang dia dapetin itu lumayan bagus. Tapi ada mungkin yang mereka tidak pintar dalam mengelola channel campuran mereka, akhirnya malah kacau dan berdiri sendiri-sendiri, akhirnya viewernya sepi, yang endingnya meskipun sudah monet tapi pendapatannya minim. Jadi kalian pilih sendiri ya, untuk kalian mau bikin channel campuran atau tidak. Karena kalau untuk seorang pemula, saran aku lebih baik kita belajar untuk satu tema dulu. Begitu udah mantap dengan satu tema, baru kita belajar buat tema yang lebih kompleks. Kalau muka kalian sudah menjadi algoritma, udah dikenal, oke? HP-nya udah bener lagi, jadi kita bisa balik lagi ke topik. Ya, jadi itu ya, intinya kalian harus mengaitkan benang merah antara tema kalian satu dengan tema kalian yang lain. Apabila kalian tidak punya branding, muka kalian belum terkenal, dan yang kedua kalian belum memiliki satu channel yang bisa enggeret untuk tema kalian yang lain. Kalau memang pada menganjurkan karena populer, memang ya ini baru-baru ini lagi populer banget, A Day in My Life ya. Aku sih saranin buat kalian yang bingung buat apa itu bikin channel campuran yang kayak gimana, ya menurut aku A Day in My Life itu sendiri adalah sebuah channel campuran, sebuah topik campuran gitu. Jadi kalau kalian di A Day in My Life itu yang penting kan kalian harus konsisten membuat itu dalam satu hari. Jadi kalian nggak boleh pindah hari, namanya juga A Day in My Life. Jadi selalu dibuka dengan hari ini aku bla 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 bla, ya kan. Jadi kalau untuk A Day in My Life itu sebenarnya juga adalah sebuah tema campuran, karena aktivitas dia itu kan variatif banget ya, dari pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain, sampai dia mau tidur lagi. Nah, kalau emang kalian bisa mengemas itu menjadi baik, unik dalam sekitar 15 atau 20 menit, mungkin aja nanti bisa booming kalau memang kalian bisa menyajikannya secara menarik. Nah, tapi tidak semua orang kan maksudnya memiliki kesabaran untuk selalu konsisten di setiap harinya membuat A Day in My Life. Karena kalau A Day in My Life kan sudah punya yang menyukai, sedangkan kalian akhirnya jadi malas bikin karena berat banget. Masa mau bikin video mesti edit nunggu sampai malam, sampai udah mau tidur baru kita edit. Hari berikutnya udah selesai editing, aku harus bikin yang satu lagi untuk A Day in My Life yang baru lagi, untuk satu konten hanya bisa diselesaikan
kerjakan dalam satu hari, ya emang seperti itulah. Dan dalam pembuatannya pun seperti itu tadi, meskipun itu nanti akan jadi satu video, tapi antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain harus selalu kalian kaitkan. Benang merah itu harus selalu ngikutin terus, jadi biar algoritma juga bacanya itu tuh seneng gitu loh, dan nanti akan memberikan rekomendasi yang bagus untuk video kalian ya. Jadi maksudnya kenapa kok di sini sih pemula dianjurkannya untuk membuat topik itu yang satu tema aja, karena kan endingnya kan kita harus belajar mencari rekomendasi teman-teman, ya kan. Maksudnya gini, yang sekarang ini selalu direkomendasikan YouTube itu adalah video short, dan ada juga beberapa tutorial yang menyarankan untuk ayo berlomba-lomba kalian membuat video short. Padahal menurut aku sendiri, sesuai dengan anjuran bapak kita Insan Tutor, itu justru racun kalau kita kebanyakan bikin short. Karena kalau memang tujuan dari awal kita tidak untuk menjadi seorang kreator video short, maka video reguler yang kita bikin itu nggak akan ada yang lihat. Sedih dong kita, semuanya cuma ngelihat yang video shortnya doang. Sedangkan kita kalau tidak membuat adanya benang merah keterkaitan antara video reguler sama video short, video panjang atau normal, kita nggak ada yang lihat. Sedangkan di sini kalau kita pengen rekomendasi untuk channel yang campuran, kita kan bingung juga. Kayak kemarin seperti sudah aku ceritain di channel aku punya koi time, punya cats time, dan lain-lain. Tapi ternyata ketika aku cari rekomendasi di tempat ikan yang gede, yang masuk malah kucing aku cari rekomendasi di tempat kucing yang gede, yang masuk malah ikan aku. Nah, kecampur-campur kan. Tapi kalau aku bikin satu sharing time kayak gini, terus ada benang merah, di dalam ada kucing, di dalam ada ikan. Nah, seandainya pun aku terekomendasikan ke tempat kucing, aku pede. Ketika mereka mengklik, mereka bisa lihat ikan aku, meskipun cuma sedikit, itu bisa menjadi pengobat rindu. Kemudian kalau ada yang tertarik sama kucing dan aku dimasukin ke channelnya kucing, meskipun itu di topik sharing, aku juga pede. Karena ketika mereka ngeklik, di dalamnya paling tidak mereka nemuin sedikit ada kucing. Jadi tidak akan membuat mereka terlalu sakit hati karena salah mengeklik gitu ya. Jadi yang namanya rekomendasi itu nanti memang menentukan tempat di mana video kita bakal ditampilkan, ditayangkan. Sedangkan kalau orang yang melihat itu ternyata patah hati gara-gara isi tidak sesuai dengan ekspektasi, maka akan menghancurkan channel kita, karena mereka cuma melihat sekitar 2 menitan gitu ya teman-teman. Jadi kalian udah paham kan kenapa kok di sini aku lebih condong ke bapak aku Insan Tutor, yang kita selalu menggembor-gemborkan untuk pemula lebih baik satu tema saja, karena susahnya nanti biar ketika nggak bingung ketika mencari rekomendasi. Oh yeay, balik lagi ya, karena HP-nya udah bener lagi, kita masuk ke penutup. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk yang kali ini emang panjang banget durasinya, karena aku pengen biar teman-teman itu nggak galau untuk masalah memutuskan bikin channel campur atau tidak, dan bagaimana beratnya kah channel campuran yang saat ini digembar-gemborkan untuk dilihat. Karena sebenarnya sih terlihat simple ya, misal kayak idola aku Gelia Linda ya, misal kalau aku kayak tiruin sama dia mungkin juga lumayan lucu juga sih. Cuman apa itu kan masing-masing pengemasan, editing dan lain-lain itu kan sangat memakan waktu ya. Misal, halo teman-teman, selamat pagi, aku berjumpa dengan aku dengan ikan. Hari ini aku pengen kasih makan ikan aku, kemudian aku mau kasih makan kucing aku. Hari ini aku pengen makan yang enak-enak aja, makanya aku pengen beli kangkung karena aku bikin cas sayur kangkung. Terus untuk malam ini aku rencananya mau makan bakso. Terus aku hari ini juga punya schedule buat bikin ulasan drakor ya. Aku mau bikin ulasan drakor dari 12 drakor favorit yang aku sukai, bla 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 gitu ya. Gampang memang kalau pas bikin shortnya gitu, kelihatan cantik gitu yang pas di bagian apa itu A Day in My Life. Tapi sebenarnya enggak semudah itu teman-teman untuk praktiknya ya. Berat loh untuk kalian menunggu 1 hari baru kalian bikin conclusion, kesimpulan di belakangnya, terus baru editing. Karena yang paling susah itu adalah
kontinuitas atau konsistensi ya. Sedangkan di perhidupan ini kalau kalian nggak konsisten itu akan susah mendapat rekomendasi. Kalian udah cantik, kalian udah ganteng, kalau udah cakep, kepribadian kalian baik, itu adalah merupakan satu modal utama kalau kalian mau bikin a day in my life yang bisa narik orang. Tapi pengelolaan dan juga konsistensi, nah itu yang harus dilatih dan itu berat untuk para pemula. Tidak semuanya siap bertarung dari awal, oke? Jadi kalian harus pilih dengan bijak sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian. Pokoknya semuanya dari hati deh. Kalau dari hati kalian memang bener-bener ngebet pengen bikin, ya silahkan, tidak ada yang melarang itu. Tapi kalau memang nggak terlalu ngebet, perlahan-lahan saja ya, alon-alon, yang penting kelakon. Oke deh kalau gitu. Jadi hari ini sekian aja dari aku seperti ini. Semoga saja bisa menjadi inspirasi, memberi manfaat buat kalian semua. Dan yang masih bertahan hingga saat ini, aku ingin memberi lagi door prize buat kalian ya. Ya biasalah, hobinya aku kan emang kayak gini ya. Jadi mohon untuk kalian memahami itu, karena meskipun sharing time, aku juga ingin mengaitkan ini dengan topik yang lain, yaitu karaoke ya. Karena memang aku sepertinya bener-bener ingin bikin satu tema lain yang khusus untuk aku cover song lagi, tapi akan aku coba dengan yang gitarin bapak aku. Aku nggak bisa gitar soalnya nggak tahu musik. Nah ini nih, aku membuat keterkaitan, membuat opening buat nanti masuk ke topik yang lain. Jadi seandainya aku mau membuat beberapa tema pun, selama aku bisa bikin benang merah, aku nggak takut sekarang buat bikin channel campur. Tapi namanya juga masih percobaan, jadi kan nggak tahu ntar bener-bener bisa jadi atau enggak. Plus manage-nya itu yang susah. Meskipun 80% sharing, 20% lain-lain, nah bikin 20% lain-lain ini aja udah pasti itu pusing dan butuh effort yang kenceng banget, karena kita harus menjaga konsistensi. Kayak aku pengen konsisten tiap hari dan tiap hari, berat ya kan. Oke deh kalau gitu, dimanapun kalian berada, ini tadi samplingnya ya. Aku nggak jadi untuk masalah nyanyinya ya, kena PHP ya. Oke deh kalau gitu, ini aku utang, nanti aku akan bikinin lagu dulu dan nanti baru aku akan sampein di konten aku yang selanjutnya. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Salam kompak, salam sukses, salam insan support.